Jika Anda pernah menerima pesan singkat melalui email, SMS, atau WhatsApp dari perusahaan ternama atau familiar, kemudian memerintahkan Anda mengklik tautan yang ada, waspadalah. Alih-alih mendapatkan barang dengan harga murah, bisa-bisa Anda sedang menjadi korban phishing. Karena kejahatan phishing atau pencurian identitas nasabah mulai mencari celah jaring. Rekeningnya senilai kurang lebih hampir 300 juta rupiah ya. Dan saat ini polisi sudah menetapkan 8 orang tersangka pembobolan rekening dengan total korban yang sudah ditelusuri adalah 19 korban. Ada 2 rekening yang dibobol, yaitu rekening dari Ilham Bintang, ada 1 dari Bank BNI dan juga 1 dari Commonwealth Bank. Dan modus kerjanya dengan menggunakan data slick dan juga menduplikat SIM. Jadi bagaimana ini semua berawal? Dari semua kasus ini berawal dari data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang ada di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Dalam era digital, online banking telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ancaman phishing telah menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Dalam video ini, kita akan membahas terkait dengan phishing dan perlindungan hukumnya terhadap nasabah online banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faris Muhammad Irfan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang pada saat ini akan menyampaikan edukasi hukum pengabdian kepada masyarakat terkait dengan phishing di dalam online banking. Menurut Oxford English Dictionary, phishing adalah praktik penipuan dengan mengirimkan pesan elektronik yang mengaku berasal dari perusahaan ternama atau dikenal untuk membujuk seseorang mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi dan juga nomor kartu kredit. Dalam arti luas, phishing adalah tindakan penyerangan melalui internet yang membantu pelaku untuk mendapatkan data otorisasi dari pihak lain dan menyalahkan data tersebut. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis phishing yang ada. Yang pertama adalah classic phishing, yakni pelaku mengirimkan email secara massal, lalu korban menerima email yang meminta username, password, PIN, dan juga TAN. Spear phishing, pelaku fokus pada target tertentu dengan menggunakan informasi pribadi terkait individu, organisasi, ataupun berpura-pura menjadi rekan bisnis, teman, atau penyedia layanan yang dikenal oleh pengguna. Berikutnya ada keyloggers, yakni pelaku melakukan phishing dengan cara melacak atau merekam tombol keyboard yang ditekan oleh korban saat memasukkan PIN atau TAN. Lalu ada farming, yakni pelaku memanipulasi file host atau domain name server agar pelaku dapat menyerahkan korban ke situs web palsu yang mirip sekali dengan web yang dituju oleh korban, umumnya berupa situs web bank. Lalu ada spying, yakni pelaku memata-matai komunikasi antara 2 atau lebih pengguna internet lalu menyalahgunakan data yang diperolehnya. Dan terakhir, ada phishing dalam kasus rekayasa sosial atau peretasan sosial, yakni pelaku memata-matai kontak sosial ataupun bisnis korban dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat korban melakukan tindakan-tindakan tertentu. Metode phishing yang digunakan oleh pelaku tergantung pada tipe pemrosesan online banking yang akan diserang. Nasabah dapat memperoleh TAN dengan berbagai cara. Beberapa cara klasik contohnya adalah dalam proses PIN atau TAN yang sederhana, nasabah menerima daftar TAN dari banknya dan dapat memilih TAN mana saja yang dari daftar ini untuk transaksi. Dalam hal ini, pelaku phishing akan mendapatkan TAN tersebut setelah nasabah mengirimkan kepada pelaku. Selanjutnya, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban phishing di Indonesia? Dalam perbankan, mengenal 5 asas yang penting untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah. Selanjutnya, bank sebagai penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan secara andal dan juga aman. Lebih lanjut, dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 22/23/PBI dari 2020 tentang sistem pembayaran menyatakan jika penyelenggaraan sistem pembayaran bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Perbankan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang tidak menjalankan sistem elektronik online banking dengan andal, maka dapat dinyatakan tidak berjalan sesuai dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Suatu tindakan akuo yang telah menimbulkan kerugian bagi nasabah bukan merupakan kebutuhan penggunaan nasabah, melainkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan penggunaan yang semestinya. Sehingga, dalam hal ini, ketika terjadi phishing dalam online banking, maka unsur andal dalam perbankan dapat dikatakan tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah terkait dengan aman. Aman diartikan sebagai sistem elektronik yang terlindungi secara fisik dan non-fisik. Sama halnya dengan andal, apabila tindakan yang dilakukan oleh fraudster ataupun pelaku phishing merupakan hasil dari kelemahan mekanisme dan pengawasan
serta penindakan dari perbankan itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana perlindungan hukum melalui OJK. Bahwasannya tanggung jawab bank terhadap perlindungan nasabah terdapat dalam aturan di bidang sektor jasa keuangan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Dalam aturan ini mengatur tentang perlindungan nasabah di mana menyebutkan bahwa bank penyelenggara layanan perbankan digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, kegiatan perbankan selalu diikuti oleh risiko. Risiko dalam POJK nomor 12 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Menurut The Office the Comptroller of the Currency atau OCC, ditemukan beberapa kategori risiko yang ada dalam penyelenggaraan layanan internet banking, yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko transaksi, risiko komplain, dan juga risiko reputasi. Potensi terjadinya tindakan phishing merupakan jenis dari risiko operasional. Risiko operasional menurut pasal 1 butir 7 peraturan OJK disebutkan bahwasannya adanya risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Definisi dari risiko operasional sebagai risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis yang meliputi dua komponen risiko. Pertama, yakni kegagalan operasional atau risiko internal yang terdiri dari risiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Kedua, yaitu risiko strategi operasional atau risiko eksternal yang berasal dari faktor antara lain politik, pajak, regulasi, masyarakat, dan juga kompetisi. Bahwa dalam menerima penanganan dan pengaduan yang diajukan oleh konsumen, maka berdasarkan pasal 36 POJK nomor 1 garing POJK 07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Setelah menerima pengaduan konsumen, maka pihak bank wajib untuk melakukan 1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan juga objektif. 2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. 3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan jika pengaduan nasabah benar. Di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan dan juga mengajukan gugatan. Berikutnya terkait dengan perlindungan hukum melalui Bank Indonesia. Disebutkan bahwa dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/DPI 2020 tentang sistem pembayaran, disebutkan aspek standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf C mencakup A. Ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi, B. Penggunaan sistem yang aman dan andal paling sedikit, 1. Pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data, 2. Pengelolaan fraud, 3. Pemenuhan sertifikasi dan atau standar keamanan dan keandalan sistem, dan 4. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi. Lalu juga ada penerapan standar keamanan siber, pengamanan data dan atau informasi, dan pelaksanaan audit secara sistem informasi yang dilakukan secara berkala. Bahwa dengan bank yang tidak berhasil mencegah fraud yang terjadi kepada nasabahnya, hal ini tentu saja melanggar dari aspek standar keamanan sistem informasi dalam Peraturan Bank Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bahwa lebih lanjut dalam pasal 4 ayat D dan H pada UPK mengatur mengenai hak-hak konsumen yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut, serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bahwa pelaku usaha perbankan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nasabah yang telah menerima kerugian atas tindakan phishing yang dilakukan oleh pihak dari perbankan itu sendiri. Berikutnya adalah upaya penyelesaian melalui BPSK. Secara umum, setiap pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga privasi setiap konsumen
dan bertanggung jawab atas setiap kerugian konsumennya akibat adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan pelaku usaha jasa keuangan terkait ataupun kesalahan dalam pelaksanaan usaha oleh pihak terkait. Tahap pertama, yang harus dilakukan oleh bank dengan melakukan pemeriksaan atas dana nasabah yang hilang tersebut. Apabila benar-benar hilang, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban kepada pihak bank maupun kepada pihak ketiga. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dari pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan melalui cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. BPSK wajib mengeluarkan keputusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diajukan oleh korban. Apabila para pihak merasa keberatan dengan putusan BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan tersebut. Secara lebih khusus, pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan terhadap kerugian konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 8 Taat 1 POJK nomor 6/BOJK-07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dari ketentuan tersebut, pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas kerugian nasabah dan konsumen dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian ataupun pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan oleh pihak POJK, di mana hal ini memerlukan penelaahan dan juga pembuktian yang lebih lanjut. Lebih lanjut, pertanggungjawaban bank atau pelaku usaha jasa keuangan dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 3 POJK nomor 6/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, apabila tidak ada ditemukan adanya kesepakatan di antara para pihak, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan kepada pengadilan, atau apabila disepakati bersama, dapat pula melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau LPS sektor jasa keuangan. Berikutnya adalah pemidanaan terhadap pelaku phishing, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Apabila menghubungkan antara kasus akuo ataupun kasus phishing pada umumnya dengan unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE, maka dapat ketahui unsur-unsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. 2, dengan sengaja. 3, tanpa hak atau melawan hukum. 4, mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku juga melanggar pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain ataupun milik publik. Berikutnya adalah bagaimana caranya untuk mencegah terkena phishing di online banking. Jadi pertama yang dapat dilakukan adalah jaga kerahasiaan informasi pribadi dengan menghindari memberikan informasi sensitif melalui email, pesan teks, atau panggilan telepon yang tidak dapat dipercaya. Jangan berbagi informasi PIN, username, atau password dengan siapapun kecuali dengan pihak yang sah dan terjamin keamanannya. 2. Periksa URL dan juga sertifikat keamanan dari web yang dituju. Pastikan alamat situs web yang Anda kunjungi menggunakan protokol HTTPS dan memiliki sertifikat keamanan yang valid. Hal ini membantu memastikan Anda sedang berinteraksi dengan situs web yang aman dan terjamin keamanannya. 3. Waspadai tautan dan lampiran. Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Phishing seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan tautan palsu yang mirip dengan situs web asli, tetapi sebenarnya adalah link yang berbahaya diberikan oleh phishing. 4. Gunakan antivirus dan perangkat lunak keamanan. Selalu perbarui perangkat lunak keamanan Anda dan gunakan firewall serta program antivirus yang andal. Hal ini membantu melindungi sistem Anda dari serangan malware yang dapat dilakukan untuk phishing. 5. Tingkatkan kesadaran keamanan. Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang taktik phishing yang umum digunakan serta tanda-tanda peringatan yang perlu diwaspadai. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran Anda terhadap ancaman phishing dan memungkinkan Anda untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri. 6. Periksa transaksi secara teliti. Periksalah transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan. Hal ini membantu Anda untuk memastikan bahwa transaksi yang Anda lakukan adalah transaksi yang sah dan tidak terpengaruh oleh phishing. 7. Jangan berbagi informasi PIN.
tidak memberitahukan kode akses dan juga nomor pribadi PIN kepada orang lain. Hal ini membantu PIN untuk dilindungi dari jangkauan penipu dan memastikan keamanan transaksi Anda. Dan 8 adalah tunggu respon balik. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut. Hal ini membantu Anda untuk memastikan bahwa transaksi yang Anda lakukan telah diterima dan diproses dengan benar. Baik, berikut pemaparan dari saya terkait dengan video edukasi pada masyarakat dalam pengabdian kepada masyarakat FAUB yang mengangkat tema terkait dengan phishing terhadap online banking dan perlindungan dokumen terhadap nasabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.